Halo Razobers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi, rupanya setiap negara punya cara yang tak biasa untuk mengatasi permasalahannya masing-masing. Berikut ini ada beberapa cara unik yang dilakukan berbagai negara. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Ada cara unik yang dilakukan pemerintah Portugal untuk mencegah kebakaran di hutan, yakni dengan memanfaatkan kambing di desa pedalaman. Pasti heran, kok bisa ya? Kambing punya peran penting buat mencegah kebakaran. Sadar bahwa populasi desa pedalaman semakin sedikit, di mana tidak ada ternak, pengembala dan petani, sehingga membuat lahan hutannya sulit ditumbuhi. Hal ini pula yang bisa saja memungkinkan api menyebar dan membakar lebih cepat. Pemerintah pun sengaja melepas liarkan kambing untuk mencari makan di semak-semak. Nantinya, kambing-kambing itu akan memakan semak-semak yang dapat memicu kebakaran. Kambing ini akan makan semua tanaman lokal, termasuk pohon stroberi yang dianggap memiliki lapisan pelindung lengket yang mudah terbakar. Meski dianggap solusi yang tepat dan minim anggaran, tapi negara Portugal harus dihadapkan kesulitan karena susahnya menemukan pengembala di negaranya. Wah, bisa nih dicoba di Indonesia, khususnya di hutan Kalimantan. Ya, selain bisa mencegah kebakaran, kambing-kambingnya juga jadi gemuk kan? Cocok. Meski terkesan nyeleneh, namun penduduk Kenya punya cara unik sekaligus menyenangkan untuk reboisasi hutan di wilayahnya, yakni menggunakan ketapel. Awalnya, seorang bernama Eric Dungu sempat khawatir dengan kondisi wilayahnya yang minim hutan. Dibanding harus melakukan reboisasi konvensional yang terkesan ribet dan mahal, ia pun mencari cara untuk menanam sejumlah bibit pohon hanya dengan menggunakan ketapel. Agar bibit pohon tidak dimakan burung, bibit pun dicampur dengan bubuk arang dan pati singkong. Bibit ini pun disebut seed ball. The different species have different sizes of seed balls and the different, but with like the acacia seeds, you'll only have in each seed ball. And once we've gone through this stage, karena dianggap menyenangkan, sejumlah penduduk mulai dari anak kecil hingga dewasa pun tak segan untuk melempar seed ball dari ketapel ke sejumlah wilayah di Kenya. Sepertinya sampah menjadi permasalahan di setiap negara, nggak terkecuali Swedia. Namun mereka tidak ambil pusing, karena mereka punya cara tersendiri untuk mengurangi sampah di negaranya, yakni dengan merubah sampah menjadi bahan bakar atau energi. Sebelum proses ini dimulai, pemilik rumah dan pemilik usaha menyaring dan memisahkan limbah menjadi limbah berbahaya dan bahan yang dapat didaur ulang, yang kemudian dikirim ke sistem pengolahan limbah. So effective. Recycled ends up here. It imports garbage from other countries to keep its plants like this one going 24/7. Here on stage becomes energy. Tungku di pabrik pengolahan sampah diisi dengan sejumlah sampah dan kemudian dibakar untuk menghasilkan uap yang selanjutnya digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik yang mampu mencukupi kebutuhan panas 950.000 rumah tangga dan memasok listrik bagi 260.000 rumah di seluruh negara Swedia. Tak hanya merubah menjadi energi, Swedia juga mendirikan mall daur ulang. Di mall tersebut diketahui memperjualbelikan sejumlah perabotan rumah tangga bekas sampai elektronik yang telah diperbarui. Tak hanya itu, di mall tersebut juga ada restoran yang hanya menjual makanan berbahan organik dan ramah lingkungan, serta ruang pameran, pusat pembelajaran yang diperuntukkan bagi warga yang ingin belajar lebih banyak cara mendaur ulang, serta ruang konferensi. Kalau ini sih di Indonesia juga banyak ya. Pasar loak, tapi kayaknya kurang maksimal sih, karena barang-barangnya ya begitulah.
Jika di Indonesia, khususnya di Jakarta, jumlah penduduknya sudah terlalu padat. Tapi beda nih sama sejumlah negara lainnya, sebut saja Denmark, Rusia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Turki yang punya permasalahan bahwa tingkat kelahirannya sangat krisis atau minim. Berbagai cara pun dilakukan oleh pemerintahnya untuk menekan angka populasi agar lebih tinggi, diantaranya menetapkan hari libur untuk bercinta. Rusia pada tanggal 12 September ditetapkan sebagai hari konsepsi, yang artinya pada hari tersebut masyarakat mendapatkan hari libur agar bisa fokus bercinta dengan istrinya dan memiliki anak. Sedangkan di Korea Selatan, Denmark, dan Turki, pemerintahannya nggak segan-segan untuk memberikan insentif berupa uang tunai kepada penduduknya yang memiliki lebih dari satu anak. Wah, kalau Mimin bakal buat anak sebanyak-banyaknya deh biar kaya. Hehe. Hampir di seluruh kota di setiap negara memiliki permasalahan kemacetan lalu lintas, nggak terkecuali Swedia. Namun pemerintahnya punya cara unik dengan memberlakukan sistem elektronik road pricing. Jadi pemilik sepeda motor dan mobil yang melintasi di jam-jam operasional perlu membayar tarif. Konsepnya nggak jauh beda dengan jalan tol. Bedanya aturan tersebut berlaku untuk seluruh jalan raya yang ada di Stockholm. Sedangkan di Inggris, khususnya London, pemerintah kawasan setempat membuat Electronic Journey Planner atau EJP, di mana sistem tersebut akan membatasi ruang gerak kendaraan di kota tersebut. Cara kerja EJP yakni memberikan informasi mengenai jalur mana saja yang bisa dilalui mobil, motor, dan bis, dan juga sepeda. Sehingga setiap jenis kendaraan telah memiliki rutenya masing-masing. Sedangkan di Hangzhou, Cina, pemerintahnya memiliki program unik bernama Kota Penuh Sepeda. Di kawasan tersebut, pemerintah menyediakan 67.000 unit sepeda di 3.000 titik ramai. Bahkan tersedia lintasan khusus yang bisa dilalui kendaraan goes itu menuju terminal transportasi massal, seperti bis maupun kereta api. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Balik kemajuan negara Indonesia, memang ada kontribusi penting yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pertama. Ngomongin soal Bung Karno nih, nggak hanya melulu tegas membuat peraturan atau kebijakan, rupanya Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, memang dianggap sosok yang tegas. Namun siapa yang menyangka jika Soekarno rupanya sangat anti terhadap musik ngak-ngik-ngok dari Amerika. Ngak-ngik-ngok yang dimaksud merupakan musik jenis rock and roll ala barat, layaknya jenis lagu yang sering dibawakan The Beatles atau Elvis Presley. Dilansir dari Musik Klik, Soekarno membenci lagu ala Amerika itu karena dinilai mewakili semangat neokolonialisme, imperialisme. Namun sayangnya, ketidaksukaan Soekarno terhadap lagu ala Amerika itu tidak diikuti oleh penduduknya. Bahkan diketahui jika anak muda di Indonesia sangat menggandrungi lagu-lagu asing, terutama musik bertempo cepat macam rock and roll berbahasa Inggris. Dengan berkembangnya musik asing di tanah air, Presiden Soekarno pun khawatir jika nantinya budaya bangsa, terutama lagu daerah, bisa semakin tergerus dan digantikan dengan budaya barat. Melihat fenomena tersebut, akhirnya pada hari proklamasi 17 Agustus 1959, dalam pidatonya yang berjudul Tahun Vive Pericoloso, Soekarno mengeluarkan sebuah manifesto yang diberi nama Manipol Usdek atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno sangat menentang keras apa yang disebutnya musik ngak-ngik-ngok, literatur picisan, dan dansa gila-gilaan. Soekarno menganggap lewat penyebaran kebudayaan, kaum imperialis ingin merusak moral dan tatanan kebudayaan Indonesia. Hampir-hampir saja kita off-grid sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali.
Soekarno menggagas untuk mengganti tarian dansa yang kerap dipertunjukkan di klub dengan tarian lenso asal Maluku. Tak cukup sampai di situ, ia memerintahkan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk tidak memutar lagu jenis ngak-ngik-ngok seperti rock and roll, cha-cha, tango hingga mambo per Oktober 1959. Meski Presiden Soekarno sudah bertindak tegas dengan melarang beredarnya musik asing, namun kenyataannya aturan tersebut tidak membatasi grup band Koes Plus yang beranggotakan Yok Kuswoyo, Tony Kuswoyo, dan Nomo Kuswoyo mengepakkan sayap di industri musik tanah air. Siapa bilang orang tak sayang. Bahkan dilansir dari CNN, dalam setiap penampilannya, kakak beradik itu menyanyikan lagu milik The Beatles dan Elvis Presley. Namun akibat keberaniannya yang cenderung nekat karena menyanyikan lagu asing pada 29 Juni 1965 lalu, Koes bersaudara sempat mendekam di penjara Glodok tanpa melewati proses pengadilan. Dan pada 29 September 1965, mereka bisa menghirup udara bebas kembali. Selama berada di penjara Glodok, Tony Kuswoyo menumpahkan kekesalannya dengan menulis lagu penuh kritik sosial politik seperti Poor Clown, Di Dalam Bui, sampai To the So-Called The Guild Ties. Namun dilansir dari Pop hari ini, jika Soekarno tidak membenjarakan Tony Kuswoyo beserta adik-adiknya, mungkin Koes Plus hanya dikenal sebagai impersonator band asing seperti The Beatles dan Everly Brothers, dengan sederetan pop manis seperti Pagi Yang Indah dan Bis Sekolah yang menjadi mesin pencetak hits. Bis sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Namun sejak kebijakan Soekarno yang melarang segala bentuk musik ngak-ngik-ngok ala Beatles, Koes Plus menjelma menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia yang serba bisa memainkan berbagai tema musik, mulai dari qasidah dan gospel dalam album diskografi. Bila ku pergi sendiri-sendiri, hatiku sunyi. Meski dikenal tidak menyukai musik asing, tapi bukan berarti Presiden Soekarno membenci seluruh alunan musik. Mungkin gak banyak yang tahu, selain pandai membuat pidato, Bung Karno juga pernah berkontribusi di industri musik tanah air dengan menciptakan lagu berjudul Sukaria. Buat yang penasaran nih, mending kalian dengerin langsung aja deh. Mari kita bergembira, Sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Menurut informasi yang didapat dari Historia, bersama Orkes Irama, kelompok musik yang dipimpin Jack Lesmana, Soekarno mengarang sebuah lagu dengan irama lenso. Irama lenso dipilih karena dianggap tepat menjadi pengiringan tarian, apalagi irama tersebut juga merupakan kesukaan Bung Karno. Album ini diproduksi dan diedarkan pada tahun 1965 dan dinyanyikan grup bernama The Lensois yang terdiri dari sejumlah artis papan atas kala itu, yakni Bing Slamet, Titi Puspa, Nin Lesmana, Munif Albahaswan, Idris Sardi, Jack Lesmana, dan Bubi Chen. Gak hanya sekedar lagu yang menghibur, tapi lagu Sukaria ciptaan Soekarno ini selain dianggap bisa mendidik rakyatnya agar memilih kesadaran politik, tapi juga berkontribusi untuk menjadikan bangsa yang lebih periang, gembira dalam hidup, dan tidak kecut menghadapi hidup. Di antara kalian mungkin merasa asing ketika mendengar Lokananta, tapi perlu kalian tahu, jika Lokananta ini merupakan studio rekaman di mana sudah banyak musisi tanah air pernah melakukan rekaman di studio Lokananta. Dilansir dari CNN, studio Lokananta yang berada di Solo bukan sekedar studio rekaman biasa. Sejak diresmikan oleh Soekarno tahun 1956, Lokananta awalnya menjadi pusat produksi dan distribusi materi siaran RRI agar tidak tergerus musik barat. Namun seiring berjalannya waktu, Lokananta bukan hanya sebagai perusahaan rekaman milik pemerintah, namun juga menjadi epicentrum kekayaan musik Indonesia. Dilansir dari Lokadata, di studio rekaman Lokananta ini juga menyimpan rekaman awal lagu Indonesia Raya 3 stanza yang dimainkan Orkes Radio Jakarta dan direkam di studio RRI Jakarta tahun 1951 yang masih berupa piringan hitam.
Selain Indonesia Raya 3 stanza, Lokananta masih menyimpan album yang menjadi souvenir Indonesia untuk negara-negara Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Dan di balik bersejarahnya pendirian Lokananta di industri musik tanah air, ada hal menarik di studio rekaman tersebut. Dilansir dari Detik, rupanya Soekarno sempat melakukan take ulang pembacaan proklamasi di Lokananta. Hal ini dilakukan karena saat membaca secara langsung teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sempat terjadi sedikit masalah, yakni mati lampu. Akibatnya suara dari naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno tak bisa diabadikan. Alhasil rekaman proklamasi yang kita dengar sampai saat ini rupanya rekaman ulang yang dilakukan di Lokananta pada tahun 1956. Rekaman tersebut pun jadi salah satu harta karun yang dihasilkan perusahaan rekaman pertama di Indonesia ini. Ya, itulah tadi kisah Presiden Soekarno dan musik. Kalau dengar lagu zaman sekarang, kira-kira Bung Karno bakal bangga atau tetap kesel ya?